Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Reni Official. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyak sekali proses atau kejadian yang diikuti dengan perubahan kimia maupun perubahan fisika. Perubahan itu ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Contohnya yang berlangsung cepat adalah peledakan bom, peledakan petasan, kemudian pembakaran bahan bakar. Dan contoh yang berlangsung lambat, contohnya adalah proses perkaratan logam, pembentukan fosil, pembentukan minyak bumi. Nah, pada bab ini akan dibahas bagaimana suatu reaksi dapat berlangsung dengan cepat. Kemudian faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas hanya terbatas pada bagaimana cara menghitung laju suatu reaksi, bagaimana cara menentukan order reaksi, apa yang dimaksud dengan order reaksi, kemudian bagaimana cara menentukan persamaan suatu laju reaksi, dan bagaimana cara menghitung konstanta laju reaksi. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, laju reaksi simbolnya adalah V. Laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi reaktan per satuan waktu atau laju pertambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Satuan laju reaksi. Jadi, satuan laju reaksi itu adalah molar per detik. Molar atau molaritas simbolnya adalah M besar, di mana rumusnya adalah N per V. N adalah mol atau milimol, sementara V adalah volume, bisa dalam satuan liter atau mililiter. Nah, dalam laju reaksi ini kita akan mengenal istilah order reaksi atau tingkat reaksi, yaitu adalah pangkat konsentrasi suatu bereaksi atau reaktan. Harga order reaksi ini hanya bisa ditentukan berdasarkan data suatu percobaan. Misalnya, suatu rumus laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, X dan Y itu adalah order reaksi. X adalah order dari A, sedangkan Y itu adalah order dari B. Nah, sekarang dari definisi laju reaksi tadi kita ungkapkan dalam bentuk rumusnya, ya. Jadi, laju reaksi tadi simbolnya adalah V, ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya berikan satu contoh reaksi, misalnya A bereaksi dengan B menghasilkan C plus D. Dari persamaan reaksi itu kita tentukan reaktan dan produk. Reaktannya adalah A plus B dan produknya adalah C plus D, ya. Nah, tadi dari definisinya diketahui bahwa kalau konsentrasi reaktan itu berkurang, sementara kalau produk konsentrasinya adalah bertambah, ya. Jadi kalau misalnya dari reaksi ini ditanya laju reaksi terhadap A, ya. Laju reaksi simbolnya adalah V, ya. Laju reaksi simbolnya adalah V, jadi V. Terhadap A jadi V, VA. Jadi laju reaksi terhadap A, itu kita membacanya, ya. Nah, sekarang kalau laju reaksi terhadap A ini adalah reaktan. Kalau reaktan konsentrasinya adalah berkurang, maka simbolnya adalah kita kasih tanda min, ya. Definisi dari laju reaksi tadi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Konsentrasi per waktu. Konsentrasi, kalau konsentrasi A, maka kita menulisnya adalah A di dalam tanda kurung, ya, tanda kurung siku-siku. Nah, ini kita membacanya konsentrasi A per waktu, ya. Jadi perubahan dalam matematikanya itu adalah delta konsentrasi A per delta T, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menuliskan rumus laju reaksi terhadap B? Laju reaksi itu adalah V terhadap B berarti VB, ya. Kita lihat di sini B adalah reaktan. Kalau reaktan dia juga berkurang, maka simbolnya adalah negatif. Pengertiannya laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu.
perubahan konsentrasi. Perubahan adalah delta. Konsentrasi siapa? Konsentrasi B. Maka kita menulisnya B di dalam tanda kurung siku-siku ya. Per perubahan waktu. Per delta T. Nah, kemudian bagaimana kalau rumus laju reaksi terhadap C? Ya, misalnya ditanya, laju reaksi V, C. Laju reaksi terhadap C. C sebagai produk. Kalau produk konsentrasinya bertambah, ya, maka simbolnya adalah plus. Plus perubahan konsentrasi C per perubahan waktu. Dalam matematika perubahan adalah delta. Delta konsentrasi C. Jadi perubahan konsentrasi C per perubahan waktu adalah delta T. Ya. Nah, kemudian bagaimana laju reaksi terhadap D? Jadi V laju reaksi terhadap D. D adalah produk. Kalau produk berarti plus. Plus perubahan konsentrasi D, perubahan delta konsentrasi D, kita tulis D dalam tanda kurung, per perubahan waktu. Perubahan waktu adalah delta T. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari rumus ini, konsentrasi ya, misalnya VA, laju reaksi terhadap A. Konsentrasi A per perubahan waktu. Konsentrasi di sini satuannya adalah molaritas. Ya. Satuannya adalah molaritas, berarti M besar. Waktu di sini satuannya adalah detik. Detik atau S ya. Jadi per detik boleh, per S juga boleh. Ini juga konsentrasi B, konsentrasi satuannya molar, perubahan waktu satuannya detik. Sama ini juga ya, satuannya molar per detik. Ini juga satuannya molar per detik. Ya. Nah, ini adalah laju reaksi terhadap salah satu zatnya ya, boleh reaktan, boleh juga produk. Nah, sekarang bagaimana kalau rumus laju reaksi? Laju untuk reaksi ini. Maka laju reaksi adalah V ya. Kemudian setiap reaksi dia mempunyai harga konstanta. Jadi V sama dengan konstanta. Perubahan konsentrasi, bukan perubahan konsentrasi maksudnya laju reaksi sama dengan konstanta zat-zat yang bereaksi. Yang bereaksi adalah A dan B. Jadi konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Ya, jadi ini laju reaksi terhadap A, laju reaksi terhadap B, laju reaksi terhadap C, laju reaksi terhadap D. Nah, kalau ini laju reaksi ini, maka laju reaksi adalah V. Setiap reaksi mempunyai harga konstanta. Yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Siapa yang bereaksi? Yang bereaksi itu adalah reaktan, yaitu A plus B. Jadi V sama dengan konstanta A pangkat X dikali B pangkat Y. Ya. Nah, sekarang apa ini? X dan Y ini apa? Ya. Jadi ada yang disebut sebagai order reaksi. Jadi order reaksi tadi sudah disebutkan bahwa pangkat konsentrasi per reaksi. Jadi kalau A pangkat X berarti order A. X ya. X itu adalah order dari A. Atau pangkat A. Kemudian Y ya, order. Pak ya, bukan enggak, saya hapus saja ini. Order bukan order. X saja langsung ya. Kalau Y itu adalah order terhadap B. Jadi X itu adalah pangkat A, maka kita menyebutnya order A. Y adalah pangkat B, kita menyebutnya adalah order dari B. Ya. Nah, ini rumus laju reaksi terhadap laju reaksinya ya. Laju reaksi ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada reaksi A ditambah B ditambah C menjadi E per F misalnya, menjadi E ditambah dengan F misalnya ya. Umpamakan saja nih reaksinya. Nah, kita lihat di sini, ini kan reaktannya. Ini reaktan, ini produk. Bagaimana rumus laju reaksi ini? Bukan laju terhadap A, bukan laju B, bukan laju C, tapi laju reaksi ini, ya. Laju reaksinya adalah V. Kemudian setiap reaksi itu mempunyai harga konstanta. Konstanta adalah K, ya. Jadi laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Siapa yang bereaksi? Yang bereaksi itu adalah reaktan. Reaktan adalah zat yang letaknya di sebelah kiri, yaitu A, B, atau C, ya.
Jadi V sama dengan K, konsentrasi zat yang bereaksi yaitu konsentrasi A pangkat X. X adalah order A. Dikali lagi dengan konsentrasi B pangkat Y. Y adalah order dari B. Dikali lagi dengan konsentrasi C pangkat Z. Ya, ini kalau reaktannya ada 3. Jadi A kali B kali C. Kalau yang ini tadi kan reaktannya 2A plus B, maka cukup A pangkat X, B pangkat Y. Kalau 3, A pangkat X, B pangkat Y, C pangkat Z, dan seterusnya. Ya. Nah, inilah bagaimana cara kita menentukan rumus suatu reaksi. Ya. Nah, baiklah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Ya. Jadi contoh soal ini bahwa dalam suatu ruangan yang bervolume 10 liter direaksikan 0,1 mol gas nitrogen dan 0,1 mol gas hidrogen dengan persamaan reaksinya. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik ternyata masih tersisa 0,08 mol N2. Pertanyaannya adalah tentukanlah laju reaksi terhadap N2, terhadap H2 dan terhadap NH3. Jadi kita cari dulu salah satunya, umpamakan kita cari dulu jawabannya A, yaitu laju reaksi terhadap N2 ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita tuliskan dulu persamaan reaksinya ya. Jadi persamaan reaksinya adalah N2 ditambah dengan 3H2 kemudian menjadi 2NH3. Nah, jadi persamaannya seperti itu ya. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, sekarang kita bagi reaksi ini menjadi keadaan mula-mula, kemudian yang bereaksi, dan yang bersisa ya. Jadi misalnya ini M mula-mula, kemudian B yang bereaksi, dan S yang bersisa. Mula-mula, bereaksi, sisa ya. Dari soalnya diketahui bahwa N2 diketahui sebanyak 0,1 mol. Kita tulis di mula-mula 0,1 mol. Kemudian H2 mula-mulanya juga 0,1 mol. Ya. Kemudian setelah reaksinya berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol N2. Jadi N2 tersisa, berarti di sini ya, N2 tersisa 0,08 mol. Nah, ingat pada yang terdahulu sudah dijelaskan bahwa kalau reaktan itu konsentrasinya berkurang, sementara kalau produk konsentrasinya bertambah. Nah, N2 dengan H2 dalam hal ini dia sebagai reaktan, jadi berkurang ya. Awalnya 0,1 mol, setelah 5 detik dia menjadi 0,08 mol. Jadi dia berkurang sebanyak 0,1 dikurang 0,08 sama dengan 0,02. Jadi mula-mulanya 0,1, yang bereaksi hanya 0,02 sehingga sisanya 0,08 ya. Nah, kemudian untuk mencari berapa mol H2 yang bereaksi atau berapa mol NH3 yang dihasilkan dengan cara membandingkan koefisiennya. Ini koefisiennya 1, ini 3, ini 2 ya. Jadi caranya kalau misalnya N2 di sini diketahui 0,02 mol. Dari sini ya, awalnya dari sini. 0,02 dibagi ini koefisiennya 1, 0,02 dibagi 1, 0,02 dikali 3 sama dengan 0,06 ya. Kemudian berapa mol NH3? Awalnya dari sini tadi 0,02 dibagi 1, 0,02, 0,2 dikali 2 sama dengan 0,04 mol. Ini mol semua ya. Nah, kalau reaktan dia berkurang, sementara kalau produk dia bertambah ya. Jadi N2 sebagai reaktan jadi 0,1 dikurang 0,02 sama dengan 0,8. H2 di sini juga sebagai reaktan. Jadi 0,1 dikurang 0,06 sama dengan 0,04. Kemudian NH3 produk itu awalnya 0 pasti ya. Untuk produk dia bertambah bukan berkurang. Jadi 0 ditambah 0,04 sama dengan 0,04. Begitu ya. Nah, sekarang setelah kita cari molnya masing-masing, baru kita hitung berapa laju reaksi terhadap N2. Jadi kita jawab dulu yang A ya. Laju reaksi itu adalah V
terhadap N2 jadi VN2. Kita lihat N2 di sini dia sebagai reaktan. Kalau reaktan dia berkurang konsentrasinya. Jadi diberi tanda negatif. Tapi bukan berarti laju reaksinya negatif ya. Negatif atau positif itu hanya sebagai simbol bahwa dia sebagai reaktan atau sebagai produk ya. Laju reaksi N2 adalah perubahan konsentrasi, perubahan dalam matematika adalah delta. Perubahan konsentrasi N2 dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan waktu adalah delta T. Ya. Nah sekarang perubahan N2 dari 0,1 tersisa 0,08 sehingga perubahannya adalah 0,02 ya. Ingat ini 0,02, minnya nggak usah dirus nggak apa-apa, hanya di rumusnya aja ya. Ingat ini, tanda kurung siku-siku itu artinya konsentrasi. Konsentrasi adalah molaritas. Ingat rumus molaritas? Molaritas itu M besar ya, saya buat di sini ya. Molaritas adalah N per V. Molar sama dengan mol per volume, begitu ya. Berapa mol N2 yang bereaksi? 0,02 mol ya, mol per volume. Volume yang diketahui berapa liter? 10 liter. Jadi 0,02 per 10 liter ya. Kalau mau dibuat satuannya boleh 0,02 mol ini 10 liter. Dibagi dengan delta T. Delta T adalah perubahan waktunya. Ingat ini selama 5 detik. Jadi reaksinya berlangsung selama 5 detik ya. Kita tulis di sini 5 dt. Begitu ya. Mol per liter itu adalah molar per detik. Jadi laju reaksi satuannya molar per detik ya. 0,02 mol dibagi 10 sama dengan 0,002. Satuannya adalah mol per liter ya. Dibagi dengan 5 detik. Jadi 0,002 dibagi 5 sama dengan 0,0004. Satuannya apa? Satuannya mol per liter per detik. Ya, mol per liter per detik. Nah, sekarang kita lihat, kita jadikan satuannya molar per detik 0,004 mol per liter. Ingat ini, mol per liter itu adalah molar. Jadi kita ganti M besar per detik. Jadi molar per detik. Ya. Nah, kalau mau dijadikan bilangan pangkat boleh juga, berarti 4 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Itu adalah laju reaksi N2. Nah, bagaimana dengan laju reaksi H2? Kalau salah satu dari sini sudah diketahui laju reaksinya, maka untuk mencari laju reaksi yang lain cukup dengan cara membandingkan koefisien reaksi. Ya. Jadi kalau membandingkan koefisien reaksi, saya buat di sini saja reaksinya. Gitu ya. Jadi N2 ditambah dengan 3H2 menjadi 2NH3 ya. Laju reaksi terhadap N2 sudah kita cari tadi, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Berapa laju reaksi terhadap H2? Bandingkan saja koefisien. 1 berbanding 3. Maka laju reaksi terhadap H2 adalah 4 dibagi 1, karena koefisiennya 1 N2, 4 dibagi 1 dikali 3, sama dengan 12 ya. Jadi H2 laju reaksinya adalah 12 dikali 10 pangkat min 4, satuannya molar per detik. Ya. Berapa laju reaksi terhadap H2? Bandingkan juga koefisiennya. 4 dibagi 1, 4 dikali 2, sama dengan 8. 8 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Itu laju reaksi terhadap H2 ya. Jadi jawabannya adalah laju reaksi terhadap N2 sama dengan yang ini sudah kita hitung 4 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Kemudian laju reaksi terhadap H2 adalah 12 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Dan laju reaksi terhadap NH3 adalah 8 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik. Begitu ya. Nah, itu cara menghitung laju reaksi terhadap suatu senyawa ya. Jadi terhadap N2, H2 dan NH3. Silakan diamati dulu, mungkin ada yang kurang dipahami. Nah, ini ada soal nomor 2.
Soal nomor 2, data suatu percobaan untuk reaksi 2A ditambah B menjadi 2C ya. Pada percobaan ke-1, konsentrasi A-nya 0,01 molar, kemudian konsentrasi B 0,3 molar, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi sebanyak 16 detik ya. Pada percobaan kedua, A-nya 0,02 molar, B-nya 0,3 molar, waktu yang dibutuhkan 8 detik. Kemudian percobaan ketiga, A-nya 0,01 molar, B-nya 0,6 molar, waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi sebanyak 4 detik ya. Pertanyaan pertama adalah tentukan orde A. Apa tadi orde A? Orde A, arti orde adalah pangkat ya. Jadi pangkat A maksudnya. Pangkat A-nya berapa? Kemudian yang B ditanya orde B, berarti pangkat B-nya berapa ya. Nah, sekarang untuk mencari orde A, perhatikan kalau orde A yang ditanya, maka yang kita lihat adalah konsentrasi B-nya. A ditanya, kita lihat B yang sama. Yang mana B yang sama? Ini ya, 0,3, 0,3. Sama kan? Berarti B yang sama adalah percobaan 1 dan 2. Ya. Nah, kalau B yang sama nih percobaan 1 dan 2, maka kita kasih tanda. A1 dan 2 kan yang ditanyakan A. Ya. Yang sama adalah B-nya 1 dan 2, maka kita kasih tanda percobaan 1 dan 2 untuk A waktu 1 dan 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebelumnya kita rubah dulu. Ini kan diketahui waktu ya, bukan laju reaksi. Nah, antara waktu dengan laju reaksi itu berbanding terbalik. Jadi T itu adalah sama dengan 1 per V. Ya, kalau T sama dengan 1 per V, maka V adalah 1 per T gitu kan. Nah, sekarang kita rubah waktu ini, kita ubah menjadi laju reaksi ya. Kita buat tabel laju reaksinya. Percobaan 1 per T. Jadi 1 per 16 ya percobaan 1. Percobaan kedua 1 per 8. Percobaan ketiga 1 per 4. Jadi ini untuk laju reaksinya ya. Ini untuk laju reaksinya. Percobaan 1 sampai dengan percobaan 3. Begitu kan? Nah, sekarang kita lihat orde A ya. Orde A tadi yang sama adalah percobaan B 1 dan 2. Maka kita tanda A1 dan 2 waktu 1 dan 2 ya. Kenapa A yang dikasih tanda? Kan yang ditanyanya A ya. Jadi kita lihat A1 dan 2 yaitu 0,01 dibagi 0,02 ya, 0,02 pangkat X sama dengan waktu. Waktunya sudah kita rubah menjadi V. Jadi bukan waktu yang kita masukkan tapi V ya. V ini adalah laju reaksi. Laju reaksi 1 dan 2 ya. Bisa kita tanda laju reaksi 1 dan 2. Jadi laju reaksi ke-1-nya adalah 1 per 16. Laju yang kedua adalah 1 per 8. Gitu ya. Jadi ini 0,01 per 0,02 pangkat X sama dengan 8 per 16. 8 per 16 berarti 1 per 2 ya. 1 per 2. Ini juga 0,01 dibagi 0,02 adalah 1 per 2 juga kan. Sederhanakan ya. 1 per 2 sama dengan pangkat X sama dengan 1 per 2. Maka X sama dengan 1. Ya. Jadi kita sudah dapat harga orde A. Jadi orde A sama dengan 1 ya. Orde A sama dengan 1. Nah, itu cara mencari orde A. Sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah orde B. Nah, kita lihat lagi datanya. Kalau yang ditanya orde dari B ya, kalau ditanya orde B, maka yang kita perhatikan adalah A yang sama ya. A yang sama kita lihat ini percobaan 1 dan 3, 0,01, 0,01 sama kan? Jadi percobaan 1 dan 3 ya. Kalau ini tadi ini percobaannya 1 dan 2 ya. Jadi untuk orde B saya buat di sini. Orde B yang sama adalah A sama ya. Percobaan 1 dan 3. Jadi kita kasih tanda percobaan 1 dan 3. Yang ditanya siapa? B, maka 1 dan 3B ya. B 1 3
laju reaksi 1 dan 3. Ini nggak usah lagi diperlukan. Di sini kita waktu nggak usah diperlukan karena waktu sudah dirubah menjadi laju reaksi ya. Jadi B1 dan 3, B1 adalah 0,3, B ketiga adalah 0,6 ya. 0,3, 0,6 sama dengan V1 dan 3. 1/16 dibagi 1/4 ya. Jadi ini 3/6, ini pangkat Y ya. Kalau tadi pangkat X, ini pangkat Y. 3/6 pangkat Y, atau langsung aja nih 1/2 ya. Langsung saja 1/2. Jadi 1/2 pangkat Y sama dengan ini juga 4/16. 4/16 adalah 1/4 ya. 1/4. Jadi setengah pangkat Y sama dengan 1/4. Y sama dengan 2 ya. Jadi orde dari B sama dengan 2. Orde B sama dengan 2 ya. Jadi pertanyaan yang A jawabannya adalah 1. Pertanyaan yang B orde B jawabannya adalah 2 ya. Jadi ini jawaban yang B ya, yaitu orde dari B. Sekarang kita cari jawaban untuk yang C, yaitu orde total. Kalau ditanya orde total, tinggal kita tambahkan saja ya. Yang C, kita lihat di sini, orde total. Tambahkan, yaitu orde A ditambah orde A ditambah dengan orde B. Orde A-nya tadi 1, orde B-nya 2. Ini B ya. Jadi orde totalnya adalah 3. Jadi untuk jawaban 1A, B, C sudah kita jawab ya. Nah, sekarang kita jawab yang pertanyaan yang D ya. Pertanyaan yang D itu adalah persamaan laju reaksi. Maksud persamaan laju reaksi ini adalah rumusnya ya. Bagaimana rumus laju reaksi berdasarkan data percobaan tersebut ya. Jadi rumus laju reaksinya adalah yang D. Laju reaksi simbolnya adalah V ya. Setiap reaksi mempunyai harga konstanta. Harga konstanta adalah K. Ingat tadi penjelasannya bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Nah, coba lihat dari soalnya tadi. Yang bereaksi siapa? Yang bereaksi adalah A dan B. A dan B kan? Jadi V sama dengan K, konsentrasi zat yang bereaksi yaitu A dan konsentrasi B. Pangkat orde ya. A kita umpamakan ordenya tadi adalah X, sementara B ordenya adalah Y. Setelah kita hitung X dengan Y sudah diketahui, V sama dengan K, A, konsentrasi A, pangkat X, yaitu orde A. Orde A tadi adalah 1 ya. Nah ini orde A1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian dikali dengan B, pangkat Y. Y tadi adalah orde dari B. Orde B-nya adalah 2. Jadi K dikali A pangkat 1, B pangkat 2. Itulah jawaban yang D. Jadi dia hanya menanyakan rumusnya saja ya. Jadi pertanyaannya yang D, persamaan laju reaksi. Persamaannya ini. V sama dengan K, A pangkat orde, B pangkat orde. Pangkat orde dari A adalah X, yaitu 1. Kemudian orde dari B adalah Y. Y sudah kita hitung adalah 2. Ini bukan B nih. Ya orde B ya. Nah sekarang pertanyaan yang E. Yang E adalah harga K, harga konstanta laju reaksi ya. Nah, berdasarkan rumus ini, nah, sekarang tentukanlah jawaban yang nomor E yaitu harga K atau konstanta laju reaksi berdasarkan data-data percobaan 1. Jadi, yang kamu cari adalah K1.